Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya kepada kita, dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan membahas soal tentang SKB keperawatan. Jangan lupa like dan subscribe, dan tekan loncengnya di bawah. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Seorang perawat mencatat bahwa klien dengan diabetes tipe 1 mengalami lipodistrofi pada kedua paha atas. Manakah informasi selanjutnya yang harus didapatkan perawat selama proses pengumpulan data? Jawabannya adalah A. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. Rasional, lipodistrofi adalah hipertrofi pada jaringan subkutan tempat injeksi. Terjadi pada beberapa klien diabetes saat tempat injeksi yang sama digunakan dalam waktu lama. Klien kemudian diminta untuk merotasi tempat injeksi untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan kulit. Persiapan tempat, aspirasi, dan sudut penyuntikan insulin tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Strategi mengerjakan soal. Fokus pada subjek. Lipodistrofi. Ingat bahwa lipodistrofi adalah hipertrofi jaringan subkutan pada tempat penyuntikan. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Seorang perawat memastikan lokasi fistula arteriovenosus pada lengan kiri klien untuk mempersiapkan tindakan hemodialisis. Indikasi manakah yang menunjukkan bahwa fistula dimaksud telah paten? Jawaban adalah A. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. Rasionalnya, seorang perawat memastikan fistula dengan mempalpasi untuk adanya denyutan atau suara desiran saat auskultasi. Kehadiran denyutan atau suara desiran mengindikasikan kepatenan fistula meski nadi radialis pada pergelangan tangan kiri dan CRT kurang dari 3 detik pada jari tangan kiri adalah kondisi normal yang diharapkan. Kedua hal tersebut tidak memastikan kepatenan dari fistula. Strategi mengerjakan soal. Hilangkan pilihan B, D, dan E terlebih dahulu karena ketiganya mirip dan serupa, dan mengukur kecukupan sirkulasi pada area distal ekstremitas, bukan memastikan fistula. Dari sisa pilihan yang ada, fokus pada subjek dan perhatikan kata ketiadaan dalam pilihan C untuk mengarahkan pada pilihan yang benar. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang klien dengan diabetes mellitus tipe 1 memanggil perawat untuk melaporkan terjadinya episode hipoglikemia berulang. Manakah dari pernyataan klien yang mengindikasikan pemahaman yang benar mengenai insulin, humulin N, dan latihan fisik? Fisik mungkin. Jawabannya adalah yang D. Saya tidak harus latihan fisik pada pagi hari. Rasionalnya, reaksi hipoglikemi dapat terjadi sebagai respon terhadap peningkatan latihan fisik. Klien seharusnya menghindari latihan fisik selama waktu puncak insulin. Puncak insulin humulin N pada 12-24 jam, karena itu latihan fisik siang hari tidak dilakukan selama waktu puncak kadar obat. Strategi mengerjakan soal. Catat subjek, waktu yang paling tepat dari reaksi hipoglikemi. Ingat kembali waktu puncak insulin humulin M akan mengarahkan Anda pada pilihan waktu siang hari. Soal nomor 4. Perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan yang terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Manifestasi klinik spesifik yang diharapkan perawat untuk tertulis terkait dengan kelainan tersebut adalah, jawabannya adalah C. Intoleransi terhadap latihan. Rasionalnya, stenosis adalah penyempitan atau struktur dari katup aorta, menyebabkan hambatan aliran darah ke ventrikel kiri, menurunkan cardiac output, hipertrofi ventrikel kiri, dan tahanan vaskular paru. Anak dengan stenosis aorta menunjukkan tanda-tanda intoleransi terhadap latihan, nyeri dada, dan pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Pucat
mungkin ada, namun tidak spesifik untuk kelainan ini saja. Kesulitan bernapas mungkin terjadi pada anak, namun tidak spesifik mengindikasikan suatu stenosis aorta. Pilihan B dan D tidak terkait kelainan ini. Strategi mengerjakan soal fokus pada subjek karakteristik dari stenosis aorta. Pilihan B dan D dapat diabaikan terlebih dahulu karena pilihan tersebut tidak terkait dengan kelainan yang dimaksud. Dari pilihan yang tersisa, perhatikan kata spesifik pada soal akan mengarahkan Anda pada jawaban yang benar. Review stenosis aorta, kompetensi asuhan dan manajemen asuhan keperawatan. Domain pengetahuan prosedur, keilmuan anak, dan lain-lain. Ada sumbernya. Soal nomor 5, klien baru saja memulai terapi pankrealipase (pankreal MT). Perawat mengevaluasi bahwa pengobatan telah berfungsi optimal jika terdapat gambaran informasi yang mana di bawah ini. Jawabannya C. Reduksi steatorea. Rasional, pankrealipase pankreas MT adalah enzim pankreas yang digunakan klien sebagai bantuan proses pencernaan. Obat akan bekerja untuk mengurangi terjadinya steatorea lemak pada feses. Efek lain yang diharapkan adalah memperbaiki status nutrisi karena tidak bermanfaat mengobati nyeri abdomen dan dada rasa terbakar. Penggunaan obat tersebut akan menimbulkan pertambahan berat badan, bukan penurunan berat badan jika membantu pencernaan. Strategi mengerjakan soal fokus pada pokok masalah. Efek obat optimal yang diharapkan sesuai nama obat. Gunakan pengetahuan fisiologis pankreas untuk membantu mengarahkan Anda memilih jawaban yang tepat. Review pankrealips. Daftar pusaka sumbernya ada ya. Soal nomor 6, klien dengan riwayat penyakit paru beresiko terjadi asidosis respiratorik. Tanda dan gejala mana yang harus dilakukan pengkajian perawat untuk karakteristik kelainan? Jawabannya adalah C. Sakit kepala, sulit tidur, dan bingung. Rasionalnya, ketika klien mengalami asidosis respiratorik, rata kedalaman pernapasan meningkat sebagai kompensasi. Klien juga mengalami sakit kepala, sulit tidur, perubahan status mental seperti mengantuk dan bingung, gangguan visual, diaforesis, sianosis karena hipoksia menjadi semakin akut, hiperkalemia, nadi cepat dan irregular, serta distremia. Pilihan A, B, D, dan E tidak secara spesifik berhubungan dengan kelainan. Strategi mengerjakan soal fokus pada subjek manifestasi klinis yang berhubungan dengan asidosis respiratorik dan gunakan pengetahuan tentang tanda dan gejala asidosis respiratorik untuk menjawab soal. Abaikan pilihan B dan D terlebih dahulu karena pilihan tersebut serupa dan menuliskan rata penurunan pernapasan. Ingat bahwa sakit kepala, sulit tidur, dan bingung muncul pada asidosis respiratorik. Selanjutnya soal pengetahuan komprehensif. Di bawah ini manakah yang bukan merupakan komponen Apgar score? A. Berat badan. B. Usaha bernapas. C. Warna. Atau D. tonus otot. Jawabannya adalah nomor 1A, berat badan. Kemudian soal nomor 2, refleks tonik pada leher bayi dimanifestasikan dengan, jawabannya adalah A, posisi menegang fencing. Nomor 3, perbedaan pelvis wanita dari pria adalah, nomor 3 adalah C, lebih lebar dan lebih bulat pada daerah inlet. Nomor 4, penanganan awal klien hipertensi yang benar meliputi, jawabannya adalah B, diet rendah garam dan kolesterol. Soal
Nomor 5, efek samping yang lazim terjadi yang perlu diketahui oleh perawat akibat pemberian obat antikolinergik adalah jawabannya adalah B. Mulut dan tenggorokan kering. Soal selanjutnya adalah Anda saat ini jadi soal komprehensif ini untuk latihan ya. Masalah paling utama akibat pemberian obat anti neoplastik anti kanker adalah nomor 6 adalah D. Penurunan platelet darah. Soal nomor 7, hasil foto ronsen menunjukkan pada bagian sepertiga distal femur terpecah menjadi beberapa fragmen tulang. Jenis fraktur ini adalah nomor 7, jawabannya C. Fraktur incomplete. Keberadaan puskesmas di masyarakat adalah merupakan contoh dari konsep nomor 8 D. Kombinasi dari ketiga hal di atas. 9. Yang harus diketahui oleh perawat, penata laksanaan utama dari kasus pneumotoraks dilakukan dengan nomor 9, jawabannya C. Obat. Perbandingan kompresi dada dan bantuan nafas pada pasien dewasa berdasarkan panduan terbaru AH 2005 tentang resusitasi jantung paru adalah A ya, 30 berbanding 2. Soal aplikasi, Tuan A usia 44 tahun memiliki riwayat pemabuk, peminum alkohol 10 tahun yang lalu. Ketika perawat masuk ke ruang dia, Tuan A menjadi kasar secara verbal dan mulai mengkritik rumah sakit dan staf. Rumah sakit ini menjijikan. Tidak ada yang benar sedikit pun. Manakah respon terbaik yang harus dilakukan perawat? Nomor 11, jawabannya C. Anda terlihat sangat marah tentang sesuatu. Tuan A, apakah Anda ingin membicarakannya? Jadi respon terbaiknya seperti itu ya. Nomor 11. Nomor 12. Nyonya B satu hari pasca operasi histerektomi jam 3 pagi ia terbangun dan terlihat kelelahan. Dari pemeriksaan tanda vital stabil. Tapi Nyonya B mengeluh tidak bisa tidur, merasa sakit pada bagian jahitan dan takut untuk bergerak miring kiri kanan. Nyonya B tidak mendapatkan obat anti nyeri sejak jam 9 malam. Manakah tindakan terbaik perawat yang seharusnya? Nomor 12, jawabannya D ya. Membantu perubahan posisi, memijat punggung, dan memberikan obat anti nyerinya. Soal nomor 13. Klien dengan riwayat coronary arterial disease CAD 6 tahun lalu memakai aspirin secara rutin. Saat ini klien direncanakan akan operasi apendik. Manakah hal terbaik yang harus dilakukan terkait temuan data tersebut? Nomor 13, jawabannya C. Dicatat dan dilaporkan ke dokter karena beresiko pendarahan. Nomor 14, pasca operasi, tindakan lain manakah yang harus diberikan pada klien dengan transfusi paket red cell PRC untuk meningkatkan fungsi perfusi sistemik? Nomor 14, jawabannya A. Pemberian oksigen. Nomor 15, pasien datang dengan keluhan bengkak pada kedua kaki dan sesak. Hal ini mengindikasikan adanya kelainan fungsi ginjal bila kita menemukan data. Nomor 15, jawabannya B. Ureum plasma
154 mg per darah liter. Desiliter. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien terlihat tidur namun membuka mata saat diberi rangsangan dengan suara keras. Melakukan gerak menarik dari sumber rangsang dan suaranya tidak mengandung arti. Penulisan GCS yang benar dari data di atas adalah nomor 16, jawabannya C. Nomor 17. Nyonya G, 29 tahun, pasca operasi SC, seksio sesarian yang kedua. Perawatan segera pasca operasi yang tepat adalah kecuali nomor 17 A. Palpasi fundus uterus setiap 15 menit. Atas nama V, 7 tahun, dibawa ke UGD rumah sakit karena mengalami asma bronkial dengan pernapasan cepat dan terdengar bising. Kemudian diprogramkan untuk pemberian epinefrin dengan tujuan nomor 18 C, mengencerkan sekresi bronkus. Nomor 19. Perawat akan menjelaskan cara pemberian insulin suntik kepada orang tua klien. Manakah hal yang harus pertama kali didiskusikan dengan orang tua klien? Nomor 19 B, prinsip aseptik dalam penyuntikan. Nomor 20, Tuan R, 33 tahun, dengan pendarahan dan penurunan volume vaskular direncanakan mendapat terapi polikelin Emacel 1000 ml dalam 8 jam. Beberapa tetes infus harus diberikan. Nomor 20, jawabannya A, 42 tetes per menit. Soal nomor 21, soal berpikir kritis dan efektif. Atas nama C, mengalami diare sejak 2 hari yang lalu, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi dehidrasi dengan penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran atas nama C disebabkan oleh nomor 21, jawabannya A, hipoperfusi jaringan cerebral karena penurunan volume vaskuler. Nomor 22, Tuan F dirawat karena serosis hepatis, terlihat edema dan ascites haluaran, urin menurun, TD 90/60 mHg. Program pemberian infus yang sebaiknya adalah nomor 22 B, albumin. Nomor 23, soal nomor 23, namanya Z, 29 tahun, memiliki riwayat depresif tahun yang lalu. Saat ini didiagnosa menderita kanker payudara. Dokter dan perawat sepakat menyembunyikan diagnosa psikiater. Datang dan memberikan terapi yang tepat. Namun pasien bertanya terus tentang penyakitnya. Tindakan perawat yang tepat adalah 3B, memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lebih lanjut. Nomor 24, Tuan M, 4 tahun, dirawat dengan TB aktif. Pernafasan 24 per menit, ronsi pada kiri kanan paru, produksi sputum banyak, indeks massa tubuh 16, pucat, terlihat sesak serta kelelahan. Prioritas diagnosa atau perawatan yang tepat adalah nomor 24 AE. Bersihin jalan nafas tidak efektif berhubungan akumulasi sekret. 25, hasil pemeriksaan analisa gas darah AGD. Pasien trauma dada dengan WSD terpasang menunjukkan pH 7, 11, PCO2 55, HCO3 21, dan PO2 62. Interpretasi hasil AGD tersebut adalah nomor 25, jawabannya C, asidolis respiratorik. 26, di unit gawat darurat, 2 pasien akibat kecelakaan datang secara bersamaan. Nyonya A berteriak-teriak, pendarahan di kaki kanannya Tuan B diam. Pendarahan dari kepala, kemudian datang Tuan C.
mengeluh nyeri dada sejak 2 jam yang lalu dan nyonya D mengeluh sesak berat dan terlihat gelisah. Prioritas pasien manakah yang harus ditolong lebih dahulu? Nomor 26 jawabannya B. Nomor 27, klien dengan cedera pada spinal, kesadaran kompos mentis, lumpuh pada kedua kakinya, tidak bisa mengontrol BAK-BAB. Prioritas pencegahan cedera pada klien ini adalah nomor 27 jawabannya B. Menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan kiri. 28, ketika Anda membawa obat ke pasien, ia melihat dan berkata, "Saya pikir saya telah meminum obat tersebut." Perawat lain membawakan obat yang terlihat sama seperti ini. Respon terbaik untuk menyembuhkan pasien dalam situasi tersebut adalah nomor 28 jawabannya C. Saya yakin Anda belum mendapatkan obat ini, tapi saya akan kembali dan cek untuk kepastiannya. Nomor 29, Nyonya Ki, 55 tahun, dirawat dengan bronkitis kronik. Perawat telah mengajarkan cara pernapasan dengan forced lift breathing. Keadaan seperti apakah yang mengindikasikan bahwa Nyonya Ki masih perlu penjelasan tentang teknik pernapasan tersebut? Nomor 29 jawabannya D. Dia menarik napas melalui mulut. Tuan R dirawat dan mendapatkan asupan nutrisi melalui Total Parenteral Nutrition (TPN). Namun order nutrisi parenteral terlambat. Cairan infus manakah yang bisa disarankan untuk mengganti nutrisi parenteral sementara? Jawabannya adalah D. Larutan 25% dextrose. Oke, sampai saat ini soal inti dan soal tambahan ya, sampai soal 30 dulu. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di SKB nanti. Saran saya perbanyak latihan soal, terutama kecepatan dalam menjawab soal. Setiap soal tidak boleh lebih dari 1 menit. Juga sisakan waktu untuk memeriksa kembali jawaban. Intinya sih kecepatan dan ketepatan. Dan juga tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Soalnya kalau pesaing kita adalah orang soleh, terus kitanya banyak maksiat, maka kita akan berat melawannya. Jadi pengetahuan sama-sama setara, tinggal doa dan kemaksiatan yang dihitung oleh Tuhan. Jadi ya banyak berdoa, banyak berlatih, perluas wawasan di bidang Anda. Ya segitu saran saya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Yang belum subscribe, segera subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.